Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Siswa sekalian, pada kesempatan ini kita masuk ke materi IPA di tema 8 ya. Di subtema 1. Di sini kita akan membahas tentang air. Ada dua bagian di sini akan kita bahas, yaitu manfaat air, kemudian yang kedua adalah siklus air. Jadi kalau kita memperhatikan dari materi ini, insya Allah pada dasarnya gampang ya, karena kita sudah meringkas ya dari materi-materi ini. Kita langsung saja. Yang pertama adalah manfaat air. Tentunya berdasarkan ilustrasi ini kita sudah paham ya dengan apa itu manfaat air. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan air ya untuk keperluan kita. Nah, dalam kesempatan ini ya kita sedikit memperhatikan di sini ada cuplikan dari ayat Al-Qur'an. Di sini dikatakan bahwa dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Jadi Allah di sini telah menegaskan bahwa air ini merupakan komponen utama dari kehidupan itu sendiri. Sehingga setiap makhluk hidup pasti membutuhkan air serta dengan pemanfaatannya. Maka di sini tentunya manfaat air untuk manusia, untuk tumbuhan dan untuk hewan ya itu sangat terikat sekali karena merupakan komponen kehidupan yang paling mayoritas ya dari kehidupan itu sendiri. Ya. Jadi kami ulangi bahwa air merupakan komponen utama dari kehidupan itu sendiri. Baik siswa sekalian, ya adapun untuk masing-masing manfaat ini insya Allah bisa dibaca di buku masing-masing. Bahkan kita bisa bercerita sederhana tentang itu secara mandiri. Jadi kita langsung saja untuk bagian selanjutnya. Siklus air di sini, ya apa ini maksud siklus air? Yaitu proses yang terjadi pada air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Jadi prosesnya ini terjadi secara terus-menerus. Ya. Artinya berawal dari bumi kembali ke bumi lagi. Kemudian kita perhatikan apa saja proses dalam siklus air. Yang pertama ada evaporasi, kemudian ada yang namanya kondensasi, kemudian dilanjutkan dengan presipitasi, kemudian dilanjutkan infiltrasi, kan kembali lagi ke evaporasi. Ini merupakan ilustrasi dari siklus air itu sendiri. Adapun apa yang dimaksud dari bagian-bagian tersebut kita perhatikan pada tampilan berikut. Kita perhatikan di sini ya, yang pertama evaporasi. Apa itu evaporasi? Merupakan peristiwa penguapan air di laut, sungai dan danau serta sebagainya. Jadi di sini tidak lain adalah proses penguapan. Ya, jadi pertama-tama air yang ada di permukaan bumi ini terjadi penguapan. Setelah itu akan berlangsung ke yang namanya kondensasi. Apa maksudnya? Yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air membentuk awan. Jadi uap tadi ya bergabung ya menjadi titik-titik air. Kemudian dilanjutkan ke proses ketiga namanya presipitasi, yaitu proses turunnya air ke bumi dalam bentuk air hujan, salju dan lain-lain. Jadi siswa sekalian, proses ini sangat sederhana sekali ya. Kemudian setelah jatuh ke bumi maka terjadi yang namanya infiltrasi, yaitu masuknya sebagian air hujan ke dalam tanah. Artinya sebagian ke dalam tanah, sebagian lagi akan mengalir ke permukaan dan akan kembali lagi mengalami proses evaporasi dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan siklus air. Sehingga siswa sekalian bisa mencatat bagian-bagian ini sebagai bahan materi, persiapan ulangan dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Faktor yang mempengaruhi siklus air itu yang pertama adalah energi matahari, ya, energi matahari. Kemudian ada kelembapan udara, kemudian dipengaruhi oleh angin juga, kemudian dipengaruhi oleh suhu udara. Minimal siswa sekalian bisa menyebutkan faktor yang mempengaruhi siklus air itu sudah cukup. Baik siswa sekalian, untuk bagian subtema 1 ini saya rasa cukup. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.